Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Yuk kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu, menikmati makanan untuk rohani kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, menyingkapkan kebenaran-Mu atas setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan kita ambilkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Wow, kalau kita baca ini, kisah yang luar biasa sekali. Ini Rasul Paulus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dan banyak tanda-tanda ajaib, ya, dan juga mujizat terjadi dari pelayanan Rasul Paulus. Hal ini membuat beberapa tukang jambi Yahudi, ya, termasuk ini anak-anak dari imam kepala Yahudi yang bernama Skewa, 7 orang anak laki-laki itu juga ada di sana menyaksikan hal-hal yang spektakuler itu, yang luar biasa itu. Ya, bahkan sapu tangan Paulus pun bisa bikin mujizat, ya, karena ada kuasa Tuhan yang bekerja secara luar biasa. Sehingga akhirnya 7 orang laki-laki ini mencoba melakukan apa yang dilakukan Rasul Paulus. Ya, dia mencoba ngusir setan, saudara ceritanya. "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Wah, gitu kan. Jadi di tengking setannya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Saudara, apa yang diberitakan Paulus benar. Yang diberitakan Yesus betul. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah ke-7 orang ini mengenal Yesus secara pribadi? Nah, karena tidak, perhatikan. Ayat yang 15 ini, "Yesus aku kenal," nih setannya nih. "Paulus aku ketahui. Tapi kamu siapa?" Wah, ini ditanya gitu bingung mereka. Akhirnya singkat cerita justru ke-7 orang ini dikalahkan oleh roh-roh jahat. Ya, bukan membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus, tetapi justru mempermalukan kalau yang seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi dan mereka hanya ngikut-ngikut. Makanya dia mengatakan demi nama Yesus yang diberitakan Paulus. Jadi bukan dia mengenal Yesus secara pribadi, cuma tahu akan Yesus. Karena itu sebagai orang Kristen jangan cukup tahu, "Aku tahu Yesus juru selamat." Nggak cukup, saudara. Engkau mesti secara pribadi mengenal dia. Dan saya tambahin lebih lagi, pastikan engkau dikenal Tuhan. Wah, ini ya, jadi nggak cukup hanya tahu saja. Ya, anak-anak Skewa ini tahu karena dia melihat, karena dia mendengar, menyaksikan apa yang terjadi waktu itu, sehingga wow, dia mau coba-coba. Yang terjadi kemudian justru sebaliknya, dia yang dikalahkan, mereka yang dikalahkan, ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita harus mengalami sendiri pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus. Karena itu kekristenan tidak cukup cuman ikut-ikutan, ikut ke gereja, ikut nyanyi-nyanyi, ikut doa, ikut segala. Nggak cukup ikut-ikut. Saudara mesti ngalami sendiri dengan Tuhan. Kalau engkau ngalami sendiri hubungan dengan Tuhan, maka ada kuasa yang dikodrati itu, kuasa Tuhan itu, kuasa Roh Kudus itu akan bekerja atas hidupmu, sehingga melalui hidupmu engkau bisa lakukan banyak mujizat. Setan pun pasti pergi, karena tanda-tanda orang percaya salah satunya adalah mereka akan mengusir setan demi namaku, kata firman Tuhan. Karena apa? Mereka kenal Yesus. Sehingga iblis pun ya takut, saudara. Ya, pernyataan dari roh jahat itu apa? Yesus aku kenal. Yalah.
Pastilah setan tahu siapa Yesus ya. Paulus, aku ketahui, ya, tapi kamu siapa? Ya, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu, tahun 98, 99 itu, saya pernah mengalami situasi yang hampir mirip. Karena pada waktu pelayanan kami ini ada seorang yang tiba-tiba ketika dilayani pelepasan dia berkata, siapa kamu? Wah gitu, ya kan? Saya ingat sekali, takut orang-orang, wah nih, ya bingung jawabnya. Lalu saya dipanggil, ayo Pak, kayak gitu. Saya berdatang itu tiba-tiba tuting lagi, siapa kamu? Jangan sok-sokan. Wah saya bilang, hei, saya ini anak Allah, ya Tuhan mengurapi aku. Kamu siapa? Saya bertanya balik, mendelep saudara. ya, karena di dalam Yohanes kan dikatakan orang-orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saya dengan percaya diri, saya ini anak Allah. Ya, kami ini anak-anak Allah. Saya dan beberapa orang di situ ya. Dan mereka akhirnya setannya tunduk. Karena apa? Kita kenal siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa yang kita sembah. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan adalah mutlak penting. Pengalaman berjalan bersama Tuhan didahului dengan hubungan pribadi yang terjalin dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui pujian. Melalui penyembahan. Melalui doa. Kita boleh mengalami kuasa Tuhan. Mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, maka otoritas dan kuasa Tuhan, kuasa sebagai anak-anak Allah, menyertai kita. Sehingga ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga ketika saudara mengusir setan, setan lari. Bukan kita yang lari. Kadang-kadang saya sering geli dengar anak-anak muda, wow, setannya medeni, orangnya lari semua. Loh, firman-Nya berkata apa? Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Bukan kamu yang lari, iblisnya yang harus lari. Bagaimana itu terjadi? Kalau saudara sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan ini akan menyalurkan kuasa dari Allah, sehingga kita punya otoritas dan kuasa, bahkan untuk mengusir setan-setan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah kami diingatkan kembali, bukan hanya tahu Engkau, tetapi kami mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah hubungan pribadi yang terjalin melalui doa, pujian, penyembahan, dan juga pembacaan firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan iman dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai untuk kami jadi saksi. Dan kami percaya juga bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan perlindungan Tuhan. Aman dan selamat, jauh celaka mara bahaya, jauh dari virus corona. Dan kami semuanya dilindungi Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.